Selamat datang di The Debate. Hari ini kita akan menyelami analisis yang sangat mendalam dari investor legendaris Ray Dalio tentang pasang surutnya negara-negara adidaya. Berdasarkan risetnya atas sejarah 500 tahun terakhir, Dalio memetakan siklus besar yang menentukan nasib bangsa-bangsa. Dan terus terang, gambaran yang ia sajikan untuk kekuatan Barat, khususnya Amerika Serikat, terlihat cukup suram. Analisisnya memang tajam. Ia mengidentifikasi 5 kekuatan besar yang mendorong sejarah, mulai dari utang, konflik internal, hingga perang. Nah, dari sana muncul pertanyaan sentral yang akan kita bedah hari ini. Apakah kemunduran yang digambarkan Dalio ini sudah menjadi takdir sejarah yang tidak bisa dihindari? Apakah AS hanya akan mengulangi pola kejatuhan Imperium Belanda dan Inggris? Atau apakah ada sesuatu yang benar-benar berbeda kali ini? Nah, itulah inti perbincangan kita. Kalau dari sisi saya melihat bahwa data dan pola sejarah yang disajikan Dalio itu menunjukkan sebuah lintasan penurunan yang sangat kuat, didorong oleh beban utang dan perpecahan internal yang parah, yang membuatnya sulit sekali untuk dibelokkan. Sementara saya melihatnya dari sudut yang sedikit berbeda. Saya berpendapat, kerangka Dalio mungkin kurang memberikan bobot pada satu kekuatan yang ia sendiri sebut sangat penting, inovasi. Saya percaya kekuatan inovasi teknologi yang dimiliki Amerika saat ini merupakan, katakanlah, faktor X yang berpotensi mematahkan siklus sejarah yang tampaknya tak terhindarkan itu. Baiklah, mari kita mulai dari posisi saya. Kerangka kerja Dalio itu begitu meyakinkan karena didasarkan pada data. Siklus besar yang biasanya berlangsung sekitar 80 tahun ditentukan oleh interaksi 5 kekuatan. Pertama, siklus utang dan kondisi ekonomi. Kedua, konflik internal akibat kesenjangan kekayaan dan nilai. Ketiga, konflik eksternal antar negara. Keempat, bencana alam seperti pandemi. Dan kelima, kecerdasan serta inovasi manusia. Nah, ketika kita menempelkan cetak biru ini ke Amerika Serikat dan Inggris saat ini, semua gejalanya muncul dengan sangat jelas. Keduanya terperosok dalam masalah utang. Dalio bahkan secara spesifik lebih pesimis terhadap Inggris karena utang pemerintahnya yang besar dan pasar modalnya yang lebih lemah. Di Amerika, perpecahan politik antara kubu merah dan biru sudah begitu parah kan, sampai-sampai Dalio mengatakan demokrasi itu sendiri berada dalam risiko. Secara eksternal, AS sedang berada dalam konflik kekuatan besar melawan Tiongkok dan sekutunya. Ini bukan hal baru. Dalio menunjukkan dengan cermat bagaimana pola yang sama persis terjadi menjelang kejatuhan Imperium Belanda dan Inggris. Sejarah menunjukkan ketika kekuatan-kekuatan negatif ini berkumpul pada saat yang sama, penurunan menjadi sebuah proses yang hampir matematis. Saya tidak menyangkal diagnosisnya. Kerangka 5 kekuatan itu adalah alat yang luar biasa untuk memahami resiko yang kita hadapi. Tapi ada perbedaan besar antara diagnosis dan ramalan kematian. Menganggap ini sebagai sebuah kepastian, menurut saya, adalah kekeliruan. Justru, Dalio sendiri yang memberikan kunci untuk jalan keluar. Kekuatan kelima yaitu daya cipta manusia. Ia tidak main-main soal ini. Ia secara eksplisit mengatakan bahwa siapapun yang memenangkan perang teknologi akan memenangkan semua perang lainnya, baik itu perang ekonomi maupun militer. Dan di arena ini, Amerika Serikat masih menjadi juara bertahan dengan keunggulan yang luar biasa. Dalio sendiri kan terpesona dengan budaya kewirausahaan AS, di mana, dalam kutipannya, seseorang berusia 25 tahun dengan rambut biru bisa mendapatkan pendanaan jika ia punya ide brilian. Ini adalah ekosistem inovasi yang didukung oleh pasar modal terdalam di dunia, sesuatu yang tidak dimiliki oleh imperium-imperium sebelumnya. Percepatan teknologi yang kita lihat sekarang, terutama di bidang kecerdasan buatan, itu tidak ada bandingannya dalam sejarah. Jadi, meskipun risiko penurunan itu nyata, kapasitas unik untuk inovasi radikal inilah yang membuka kemungkinan untuk keluar dari jalur sejarah yang suram itu. Anda menaruh harapan besar pada inovasi. Tapi mari kita bedah lebih dalam. Bagaimana inovasi bisa berjalan jika fondasi sosial dan politik negaranya retak? Disinilah argumen Anda mulai goyah menurut saya. Justru sebaliknya, inovasi adalah satu-satunya hal yang cukup kuat untuk memperbaiki keretakan itu. Dalio sendiri mengakui bahwa dalam perang teknologi ini hanya ada 2 pemain utama, AS dan Tiongkok. Negara lain katanya tidak benar-benar berada dalam permainan.
Keunggulan absolut Amerika dalam teknologi kunci seperti AI yang dipimpin oleh perusahaan seperti Nvidia adalah aset strategis yang nilainya tak terhingga. Ini bukan sekedar kekuatan ekonomi biasa. Ini adalah potensi untuk menulis ulang aturan permainan ekonomi dan geopolitik global yang pada akhirnya dapat melawan tren penurunan lainnya. Oke, saya mengerti logikanya. Tapi bagaimana dengan fakta bahwa teknologi yang sama justru memperburuk salah satu penyakit terbesar Amerika? Dalio sangat gamblang mengenai ini. Inovasi teknologi saat ini menciptakan polarisasi kekayaan yang ekstrim. Ia menyebut bagaimana 1% populasi teratas di AS berkinerja luar biasa baik, sementara 60% penduduk di lapisan bawah bahkan memiliki tingkat membaca di bawah kelas 6. Ini bukan sekedar angka, ini adalah resep untuk bencana sosial. Kesenjangan inilah yang memicu kemarahan, populisme, dan perpecahan politik yang Anda dan saya lihat setiap hari. Jadi, apa gunanya punya mobil balap tercanggih di dunia jika mesinnya akan meledak dari dalam? Keunggulan teknologi menjadi sia-sia jika negara itu lumpuh karena konflik internal. Benar. Tapi bukankah itu mengabaikan dinamika sejarah ekonomi? Kesenjangan adalah masalah serius, saya setuju sekali. Tapi apakah Anda melihatnya sebagai masalah yang tak terpecahkan atau sebagai tantangan yang justru bisa dijawab oleh inovasi itu sendiri? Solusi untuk masalah ekonomi fundamental hampir selalu datang dari kue ekonomi yang lebih besar. Dan kue itu diperbesar oleh inovasi. Kemampuan Amerika untuk menciptakan kekayaan baru dalam skala masif juga memberinya sumber daya untuk mengatasi masalah internalnya, entah melalui jaring pengaman sosial, pendidikan, atau infrastruktur jika ada kemauan politik. Jadi, ini adalah tantangan kepemimpinan, bukan vonis mati bagi sistem. Gitu. Jika ada kemauan politik, nah, disitulah letak masalahnya. Saya tidak yakin dengan alur penalaran itu karena Dalio menekankan bahwa yang terancam saat ini adalah sistem politik itu sendiri. Kita bicara tentang fondasinya. Ketika sebagian besar masyarakat tidak lagi percaya pada institusi, tidak mau mengikuti aturan main yang sama dan melihat pihak lain sebagai musuh, kemampuan negara untuk membuat keputusan rasional, termasuk mendistribusikan kekayaan hasil inovasi, menjadi lumpuh. Polarisasi ini mengancam sistem operasi negara. Jadi, sebelum kita bisa bicara soal membagi kue, kita harus pastikan dulu dapurnya tidak terbakar. Dan menurut Dalio, dapurnya sudah mulai berasap. Mungkin asap itulah yang justru dibutuhkan untuk memicu perubahan. Mungkin, tapi itu membawa kita ke masalah mendasar lain yang membuat adaptasi menjadi sangat sulit. Adaptasi membutuhkan sumber daya, dan disinilah kekuatan pertama Dalio menjadi sangat relevan. Utang. Bagaimana sebuah negara bisa berinvestasi untuk masa depan jika ia tercekik oleh kewajiban masa lalunya? Baiklah, mari kita bahas utang itu. Saya akui, angkanya mengkhawatirkan. Ini lebih dari sekedar mengkhawatirkan. Dalio tidak hanya bicara soal angkanya yang besar. Ia bicara soal mekanisme siklus utang jangka panjang. Kita berada di fase akhir, di mana bank sentral terpaksa mencetak uang untuk membeli obligasi pemerintah karena tidak ada lagi pembeli yang mau, baik domestik maupun asing. Ini adalah gejala klasik yang berulang kali terjadi dalam sejarah, yang pada akhirnya melemahkan mata uang, memicu inflasi, dan mengikis kepercayaan pada sistem keuangan. Ini bukan sekadar masalah, ini adalah mekanisme keruntuhan yang sudah teruji oleh waktu. Baik Inggris maupun AS menunjukkan gejala klasik ini yang membatasi kemampuan mereka untuk berinvestasi pada hal-hal krusial seperti pertahanan, infrastruktur, dan kesejahteraan rakyatnya. Saya setuju, utang adalah risiko yang sangat besar. Tapi Anda sepertinya mengabaikan kapasitas sebuah sistem untuk beradaptasi. Saya ingin mendekatinya dari sudut yang berbeda. Seluruh filosofi investasi Dalio, kan, dibangun di atas satu prinsip. Rasa sakit ditambah refleksi menghasilkan kemajuan. Ia menceritakan dengan sangat terbuka bagaimana ia hampir bangkrut total pada tahun 1982 setelah salah besar memprediksi pasar. Pengalaman yang menyakitkan itu, katanya, adalah hal terbaik yang pernah terjadi padanya karena itu memaksanya untuk menjadi rendah hati dan berpikiran terbuka. Prinsip yang sama bisa berlaku untuk sebuah negara. Krisis utang bisa menjadi rasa sakit yang memaksa para pemimpin dan masyarakat untuk melakukan refleksi dan reformasi sistemik yang sudah lama tertunda. Tanpa krisis, tidak ada insentif untuk berubah. Itu pandangan yang optimis, tapi refleksi kolektif itu membutuhkan satu syarat kunci. Pusat politik yang kuat dan bipartisan yang mampu mengimplementasikan solusi yang seringkali tidak populer.
Sesuatu yang Dalio sendiri ragukan keberadaannya di AS dan Inggris saat ini. Logikanya begini, jika Anda tahu sebuah sistem rusak tapi tidak ada mekanisme untuk memperbaikinya, apa yang Anda lakukan? Nasihat Dalio kepada investor individu sangatlah jelas. Kelinci yang cerdas memiliki 3 lubang, yang artinya jangan menaruh semua asetmu di satu negara atau satu mata uang. Bersiaplah untuk pindah ke tempat yang lebih baik. Ini bukan nasihat dari seseorang yang percaya sistemnya bisa diperbaiki dengan mudah kan? Ini adalah strategi keluar. Itu menunjukkan keraguannya yang mendalam terhadap kemampuan sistem untuk melakukan refleksi yang Anda sebutkan. Itu argumen yang meyakinkan. Tetapi apakah Anda sudah mempertimbangkan ini? Nasihat itu ditujukan untuk ketahanan finansial individu dalam menghadapi ketidakpastian global. Itu masuk akal. Tapi secara kolektif, budaya yang sama yang mendorong inovasi, yaitu budaya kewirausahaan, juga mendorong pemecahan masalah. Dalio berulang kali menekankan pentingnya menemukan orang-orang berbakat dan memungkinkan mereka untuk berhasil. Selama Amerika terus menjadi tempat terbaik di dunia bagi orang-orang berbakat untuk mewujudkan ide-ide mereka, ia mempertahankan mekanisme perbaikan dan kebangkitan kembali yang tertanam di dalam sistemnya. Ini adalah kekuatan dari bawah ke atas yang mungkin lebih tangguh daripada kelemahan dari atas ke bawah di Washington. Kelemahan dari atas ke bawah itu pada akhirnya bisa menghancurkan semua hal baik yang tumbuh dari bawah. Terutama ketika ada tekanan eksternal yang begitu kuat. Kelemahan internal, utang yang besar, dan konflik politik membuat sebuah negara sangat rentan terhadap tantangan dari luar. Dan disinilah kekuatan ketiga Dalio, konflik geopolitik, masuk ke dalam gambaran. Anda merujuk pada kebangkitan Tiongkok. Ini memang bagian sentral dari tesis Dalio. Tepat. Sejarah tidak terjadi di dalam ruang hampa. Analisis Dalio menunjukkan bahwa kemunduran sebuah imperium hampir selalu bertepatan dengan kebangkitan imperium pesaing. Apa yang kita saksikan adalah skenario klasik. Kekuatan yang sedang berkuasa, yaitu AS, dibebani utang dan terpecah belah, sementara kekuatan yang sedang naik, Tiongkok, memiliki neraca keuangan yang lebih baik, populasi yang lebih bersatu di bawah tujuan nasional, dan visi jangka panjang. Tiongkok tidak hanya menantang AS secara ekonomi, mereka membangun tatanan dunia alternatif. Ini adalah tekanan eksternal yang luar biasa, yang tidak dihadapi AS pada puncak kejayaannya di abad ke-20. Saya tidak meremehkan tantangan dari Tiongkok, tapi memandangnya sebagai pengulangan sejarah yang sederhana juga menurut saya keliru. Ada beberapa hal yang membuat posisi Amerika saat ini secara fundamental berbeda dari imperium-imperium sebelumnya yang sedang menurun. Pertama, kendali atas mata uang cadangan dunia. Dolar AS memberikan Amerika kekuatan finansial dan sanksi yang luar biasa, sesuatu yang tidak dimiliki oleh gulden Belanda atau pound sterling Inggris pada masanya. Kedua, kekuatan militer Amerika masih tak tertandingi, dan yang terpenting didukung oleh inovasi teknologi pertahanan yang terus berjalan. Dan ketiga, jaringan aliansi global. Meskipun terkadang tegang, AS masih menjadi pusat dari jaringan keamanan global yang luas, sesuatu yang tidak dimiliki Tiongkok. Ini adalah aset-aset strategis yang sering diremehkan dalam model siklus yang terlalu deterministik. Justru disitulah masalahnya. Aset-aset itu sedang terkikis. Kepercayaan terhadap dolar perlahan-lahan menurun karena pencetakan uang yang masif. Dan mengenai aliansi, Dalio mencatat bahwa salah satu tanda dari pergeseran kekuatan adalah ketika negara-negara lain mulai berhenti memihak secara eksklusif dan mulai memainkan kedua sisi. Kita sudah melihat negara-negara di Timur Tengah dan Asia Tenggara melakukan ini kan, menjalin hubungan ekonomi yang lebih erat dengan Tiongkok sambil mempertahankan hubungan keamanan dengan AS. Mereka melakukan hedging. Kenapa? Karena mereka melihat tulisan di dinding. Mereka melihat disfungsi internal di Amerika dan bertanya, apakah negara ini masih bisa diandalkan sebagai mitra jangka panjang? Jadi, kekuatan eksternal dan kelemahan internal ini saling memperkuat dalam sebuah spiral negatif. Tapi spiral itu bisa dipatahkan. Justru persaingan dengan Tiongkok inilah yang bisa menjadi katalisator bagi Amerika untuk sadar dan melakukan perubahan yang diperlukan. Seperti halnya persaingan dengan Uni Soviet yang memicu inovasi luar biasa dalam perlombaan antariksa dan teknologi. Persaingan eksternal bisa menjadi obat untuk perpecahan internal, menyatukan negara melawan tantangan bersama. Ini adalah ujian, dan Amerika punya sejarah bangkit menghadapi ujian semacam itu. Kapasitas untuk menemukan kembali dirinya sendiri adalah bagian dari DNA negara itu. Pada akhirnya, bagi saya, ini adalah soal bobot bukti.
Meskipun daya cipta Amerika tidak dapat disangkal, ia beroperasi dalam konteks sejarah yang lebih besar. Pertanyaannya adalah, apakah sebuah aplikasi AI yang brilian bisa membayar tumpukan utang triliunan dolar? Apakah sebuah startup baru bisa menyatukan negara yang terbelah karena nilai-nilai fundamental? Sejarah menurut kerangka Dalio mengatakan tidak. Beban utang yang masif, perpecahan internal yang mendalam, dan pergeseran kekuatan geopolitik adalah kekuatan-kekuatan tektonik. Inovasi mungkin bisa menciptakan gelombang, tapi ia tidak bisa menghentikan lempeng tektonik yang bergerak. Gejala-gejala yang diidentifikasi Dalio terlalu banyak dan terlalu parah untuk diabaikan. Saya memandangnya secara berbeda. Kerangka historis Dalio lebih berfungsi sebagai sebuah peringatan keras, bukan sebuah ramalan yang pasti. Sejarah adalah panduan, bukan sebuah penjara. Skala revolusi teknologi saat ini dan budaya kewirausahaan yang begitu mendarah daging di Amerika adalah faktor pembeda kualitatif, bukan hanya kuantitatif, yang tidak dimiliki oleh imperium-imperium masa lalu pada saat mereka menghadapi senjakala. Jalan ke depan memang penuh dengan risiko yang digambarkan Dalio dengan sangat baik. Tapi kapasitas untuk melakukan penemuan kembali, untuk mematahkan siklus sejarah, tetap menjadi sebuah kemungkinan yang sangat nyata, didorong oleh kekuatan kelima yang paling tidak bisa diprediksi, kecerdasan manusia. Memang, analisis Dalio memaksa kita untuk merenungkan interaksi yang rumit antara pola-pola sejarah jangka panjang yang tampaknya tak terhindarkan dan percikan inovasi manusia yang tak terduga. Ini adalah sebuah pertarungan antara gravitasi sejarah dan daya angkat kecerdikan. Jelas masih banyak hal yang bisa kita gali lebih dalam dari materi ini.